Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak, gimana kabar Bapak dan keluarga? Sudah 1 minggu Alhamdulillah. kita tidak bertemu Pak. Iya, alhamdulillah Ibu luar biasa. Saya juga ini kangen sama Ibu ini Bu. Katanya udah seminggu nggak ketemu ini Bu. Iya. Alhamdulillah Pak, gimana kegiatan di sekolah lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Cuman Iya. lagi sedikit bingung Alhamdulillah ini ya Bu. Pak. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kita akan berbincang tentang apa ini Pak? Ya ini Bu, nanti saya ingin di Kucing ini Bu. Rasanya pengen di Kucing Oh. sama Ibu lagi sedikit bingung ini Bu, sedikit bingung. Iya, coba diceritakan dulu Pak. Ya Ibu, jadi Kayaknya kok galau gitu Pak. iya nih Bu, sedikit bingung karena kemarin kan waktu sholat duhur itu ternyata ada satu siswa kelas 4 tidak Iya, ikut melaksanakan sholat duhur berjamaah. iya. Padahal sudah menjadi program sekolah ini untuk kelas 4, 5, 6 itu untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah Ibu. Tapi kok ada anak ini yang nggak ikut melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Oh, iya. Jadi ada salah satu murid Pak Yusuf begitu ya, Iya, murid kelas 4 yang tidak melaksanakan sholat duhur berjamaah gitu ya mungkin Pak. Ibu kemarin kan tidak ikut melaksanakan sholat duhur berjamaah. Terus tadi Mhm, pagi saya tanyakan, mhm, kenapa kemarin nggak ikut sholat duhur berjamaah itu. mhm, Saya lumayan kaget Bu. iya. Ternyata anak ini itu jawabannya, saya lagi nggak ingin sholat Pak. Loh kenapa? Ayah saya juga di rumah tidak pernah terlihat melaksanakan sholat. Waduh, kok jawabnya seperti ini. Jadi saya bingung Bu. Ternyata di rumah Oh. itu ayahnya tidak melaksanakan sholat. Jadi saya aduh bingung gimana ini gitu Ibu. Oh, jadi siswa tersebut tidak mau sholat karena melihat bapaknya di rumah tidak melaksanakan sholat gitu ya, Pak? Iya Ibu. Jadi saya bingung Bu. Iya. Nah, terus dari masalah yang Bapak hadapi sekarang ini nih, ya, apa yang Pak Yusuf inginkan ini? Saya ingin anak ini nantinya bisa ikut melaksanakan sholat duhur secara berjamaah seperti siswa-siswi yang lain Ibu. Karena kan sudah menjadi program untuk di sekolah ini bahwa kelas 4 sampai kelas 6 kan diwajibkan untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Apalagi anak ini kan sudah kelas 4, sudah memasuki usia balik Ibu. Hmm, iya. Terus dari permasalahan itu juga yang terlintas di pikiran Pak Yusuf itu ya solusinya supaya anak tersebut itu dapat melaksanakan sholat berjamaah itu seperti seperti siswa yang lain itu seperti apa Pak? Hmm, Bayangannya di pikirannya Bapak? iya. Mungkin ini kan anaknya kan tadi alasannya tidak ikut sholat kan karena orang tuanya Heeh, tidak terlihat betul. melaksanakan sholat. Iya Jadi betul. mungkin saya nanti akan pendekatan kepada anaknya, saya Mhm. kasih penguatan, pentingnya Iya. sholat, kemudian apalagi sudah memasuki usia balik itu wajib Mhm. melaksanakan sholat Ibu. Iya, oh begitu. Ya. Selain itu, adakah yang lain begitu? Apa ya? Oh iya, itu kan kemarin anaknya kan tidak mau sholat di musola. Ya. Mungkin untuk kelas 4 supaya anaknya bisa yang lain ikut melihat sholat, apa Mhm. melaksanakan sholat di kelas ya Bu ya? Mungkin bisa itu ya. Jadi nanti anak kelas 4 itu Mhm. melaksanakan sholat di kelas supaya anak yang tadi itu melihat. Jadi mungkin dari tergerak hatinya sudah saya kasih penguatan, kemudian melihat Mhm. teman yang satu kelas itu melaksanakan sholat, jadi Mhm. semangat kembali gitu ya Bu ya.
Oh, begitu. Jadi Bapak mau pendekatan langsung ke siswa tentang pentingnya sholat bagi Iya umat Ibu. Islam, gitu ya. Iya, Dan untuk khusus ini untuk kelas 4 itu melaksanakan sholat duhurnya berjamaah di kelas, begitu ya Pak iya ya? Ibu. Oke, oke, Betul oke. Ibu. Eh, Kapan ini Pak untuk melaksanakan rencananya tersebut? Besok Ibu. Berarti besok saya Oh, akan ke kelas 4. iya. Saya pendekatan kepada anaknya, saya Mm-mm. kasih penguatan kepada Mm, itu anak supaya nantinya iya. semangat. Juga besok saya ke kelas 4, saya beri penguatan juga kepada yang lain untuk memberikan semangat kepada anak itu agar mau ikut melaksanakan sholat secara berjamaah. Iya. Terus untuk rencana pelaksanaan sholat berjamaah di kelas bagi siswa kelas 4 itu kira-kira kapan, Pak? Itu kalau besok kan berarti anak-anak belum bawa sajadah ya Bu ya? Iya, kalau Tapi besok belum. besok Iya. pas saya ke kelas 4, saya beri penguatan kepada anak itu dan berikan Mm-mm. penguatan juga kepada teman-teman yang lain. Besok saya beritahukan kepada siswa kelas 4 untuk Mm-mm. membawa sajadah Ibu, karena kan di kelas kan takutnya kotor, juga kurang Iya. suci. Jadi Mm-mm. besok saya berikan pengumuman, penguatan sekalian kepada anak kelas 4 untuk membawa sajadah dari rumah. Berarti untuk pelaksanaan sholat di kelasnya berarti hari Rabu, Ibu. Insya Allah hari Oke, Rabu bisa oke. dilaksanakan. Oke, untuk hari Rabu berarti ini ya, hari Rabu itu dimulai begitu ya. Iya, Ibu. Sholatnya sebelum hari Rabu berarti nanti Pak Yusuf mengadakan tindakan begitu ya. Iya, Ibu. Dalam mengadakan tindakan ini siapa saja yang dapat membantu rencana Bapak supaya rencana ini berjalan dengan lancar? Kalau yang pertama tadi berarti saya dibantu dengan siswa tadi, Ibu. Karena Mm-mm. siswa kan yang biasa bergaul dengan anak itu. Jadi Mm-mm. saya meminta bantuan sekaligus memberi penguatan kepada siswa kelas 4 ini, yang siswa Mm-mm. kelas 4 itu bisa memberikan semangat itu, Ibu. Mm-mm. Iya, siswa kelas 4 ya Pak. Selain siswa kelas 4, siapa lagi? Selain siswa kelas 4 berarti saya nanti meminta bantuan Mm-mm. kepada Bapak Ibu guru yang lain. Karena Mm-mm. ini kan kelas 4 rencananya mau melaksanakan sholat di dalam kelas. Berarti Iya. nanti saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru untuk membersamai siswa-siswi kelas 4, Mm-mm. kelas 5 dan kelas 6 untuk Heeh. membersamai melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Karena kan saya nanti membersamai siswa melaksanakan sholat duhur berjamaah kan di kelas. Jadi Iya. nanti saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru itu. Itu ya, Bu. Oke, semangat ya Pak Yusuf ya. Iya, Bu Ibu. Iya, oke. Nah, dari diskusi kita nih ya, ngomong-ngomong yang panjang lebar ini, yang kita bicarakan ini, apa saja yang Bapak dapatkan ini? Tadi saya mendapatkan luar biasa, Ibu. Yang tadinya saya tadi merasa bingung, Ibu, karena kan anak itu nggak mau sholat karena Mhm. melihat orang tuanya di rumah tidak Mhm. melaksanakan sholat. Setelah berbincang-bincang sama ibu, saya meminta di-coaching tadi, akhirnya muncul juga rencana yang saya buat, yaitu tadi pertama memberi pendekatan kepada anak itu, kemudian memberi penguatan kepada siswa di kelas untuk memberi semangat kepada anak itu, kemudian tadi juga siswa kelas Mhm. 4 ini melaksanakan sholat duhur berjamaah di kelas 4 itu, Ibu. Oke, Pak. Baiklah, minggu depan saya ingin mendengarkan hasil dari rencana Bapak ini. Rasanya udah nggak sabar lagi nih, eee, rencananya tercapai apa enggak, terus anaknya jadi bagaimana gitu ya, Pak. Oke, siap-siap, Ibu. Nanti setelah Nah, saya melaksanakan rencana tadi,
Minggu depan saya akan komunikasi dengan Ibu, saya akan menceritakan apa yang saya peroleh. Semoga anak ini mau seperti teman-temannya yang lain untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Doaan ya, Bu. Iya, semangat Pak. Siap, Ibu. Terima kasih Ibu Bang Iya, ini ya. Terima kasih iya, banyak. sama-sama. Ya, Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. siap-siap Ibu. Cukup sekian Iya, Ibu. Terima kasih banyak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu Rohyatun. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Nggih, Ibu. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Bagaimana Pak Yusuf dan keluarga? Alhamdulillah luar biasa, Ibu. Iya, Sebelumnya, terima kasih Ibu ya, Bu, telah menyempatkan iya, waktunya. Kita akan kucing sebentar ya, Bu. iya Ini Pak. Ibu Atun mungkin ada yang ingin dibicarakan atau ada yang didiskusikan, Ibu? Iya, begini Pak. Di kelasku itu ya Pak, ada satu siswa itu pendiam banget gitu Pak. Iya. Saya sudah mencoba gitu berbagai strategi, tetapi anak itu tetap tidak aktif terus. Terus kemudian ketika saya membagi kelompok, teman-temannya juga tidak mau karena dia itu nggak mau usaha gitu, diam gitu. Begitu Pak ceritanya. Iya, Ibu. Jadi di kelas Ibu ada Mhm. siswa yang pendiam gitu ya? Iya Ketika Pak. masuk dengan kelompok yang lain, anak itu juga diam, jadi tidak mau bergaul dengan teman kelompok, begitu ya, Bu? Iya, tidak mau berusaha gitu. Iya betul Pak. Iya, jadi kira ini yang Ibu harapkan ini ya, dari pertemuan kita nanti itu apa, Bu, yang diharapkan oleh Ibu? Ya saya kepenginnya anak itu bisa aktif, kemudian ketika saya membagi kelompok, itu bisa diterima oleh teman-temannya, begitu Pak. Iya. Berarti anak yang seperti apa, Ibu, yang ingin Ibu dapatkan untuk anak ini nantinya? Menurut saya ya yang mau berusaha gitu, tidak diem saja. Terus kalau dibagi kelompok, itu teman-temannya itu mau menerima dia, begitu Pak. Oke, Ibu. Berarti ingin membuat anak itu aktif dan dapat Mhm, berbaur dengan teman-temannya. mhm. Itu bagaimana caranya, Ibu? Gimana ya, eee, apa aku menerapkan itu aja, Pak, ya, pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah kita pelajari itu kemarin, biar belajar mereka itu sesuai dengan profil dan minat mereka, begitu. Terus nanti saya juga selipkan begitu mungkin PSE, biar teman-teman di kelompok itu saling menghargai, jadi bisa menerima dia begitu, apa ya, Pak? Oh, jadi menurut Ibu, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya dan betul. pembelajaran tentang sosial emosional gitu ya, Bu? Iya betul. Terus apa lagi, Bu, rencana Ibu selanjutnya? Kayaknya itu aja, Pak. Oh, itu saja ya. Iya. Terus untuk rencana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, apa saja nih yang harus Ibu terapkan dan Ibu siapkan nantinya? Mmm, apa ya, membuat RPP apa ya, Pak, tapi RPP-nya itu yang berdiferensiasi, kemudian nanti saya masukkan juga PSE di dalamnya begitu ya, Pak? Kira-kira cocok nggak gitu ya, Pak? Ya, bagus itu, Bu. Kemudian kapan nih rencana mau buatnya, Bu? Mau buat RPP yang isinya tentang berdiferensiasi dan sosial emosional. Kapan ini? Eee, minggu depan insya Allah itu kira-kira ya? Minggu depan ya, Bu? Ya insya Allah. Kalau minggu Iya. ini kayaknya mepet sekali,
Gimana sekali. kalau minggu depan begitu? Oh, minggu depan ya? Iya, bisa. Ini kan masih hari Senin ya, Bu, ya? Iya. Minggu depan berarti rencananya ya? Baik. Iya. Terus, kapan nih rencana yang akan dilaksanakan setelah membuat RPP tadi, Ibu? Eh, yang akan saya libatkan, mungkin saya berdiskusi dulu Pak dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga akan meminta masukan ketika saya membuat RPP, nanti supaya RPP-nya itu ya berdiferensiasi sesuai yang diinginkan. Mungkin saya akan menghubungi Pak Yusuf Mubarok begitu supaya saya diberi masukan karena beliau adalah guru penggerak. Kemarin juga sudah menerapkan di SD-nya begitu Pak. Oke, Ibu. Jadi nantinya Ibu akan berkoordinasi dengan kepala Ya sekolah, sekolah dulu nggih. dengan guru, dan dengan saya Iya. begitu ya, Bu, ya? Iya, Oh iya, Pak. Ibu. Oke, Iya. Ibu, bagus. Terus dari percakapan ini apa yang sudah Ibu peroleh? Eh, saya bisa eh, masalah saya ini akhirnya saya bisa mengambil bahwa solusinya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya itu mengandung KSE juga, Pak. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada Pak Yusuf Mubarok, kemudian akan berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu, Pak. Iya, terus setelah Ibu mendapatkan tadi, kemudian yang Ibu rasakan sekarang ini apa? Ya, alhamdulillah saya sedikit ada pencerahan begitu, Pak. Kemudian saya juga merasa senang gitu, saya nggak sabar kepengen gimana sih menerapkan supaya anak itu aktif ya, soalnya saya sudah greget banget gitu, Pak, kepada anak itu. Oke, siap. Semangat Ibu tadi. Nanti saya tunggu kabarnya Iya, ya, Bu. Nanti Ibu iya, ceritakan Pak. setelah Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang isinya juga ada sosial emosional tadi. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan anak tadi. Oke, siap Bu. Saya tunggu ceritanya ya. Iya, Pak, insya Allah kita ketemu lagi ya, Pak. Nanti Siap, siap. saya ceritakan kepada Pak Yusuf lagi. Oke, siap Ibu. Terima kasih ya Ibu ya. Iya, sama-sama Pak. Terima Sampai kasih saya bertemu. juga ya Pak, Iya. karena sudah saya mendapat pencerahan dari pembicaraan ini Pak. Oke, siap. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Selamat beraktivitas kembali. Semangat, jangan lupa makan, jangan lupa ngopi Ibu. nggih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Rohyatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.